warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar jelas? Alhamdulillah jelas Ustazah. Ya, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatawaddu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzan wa absyirhum bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini, secerah wajahnya di rumah ya. Sudah pada sarapan belum? Udah. Allah sudah semangat ya. Baik, berpagi dengan rahmat Allah, salat dan salam kepada Rasulullah Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini ada buku gurunya juga. Udah ya bu gurunya ya? Mana bu gurunya? Oke, ntar dicek dulu. Baik anak-anak sekalian dan juga para guru, kalau insya Allah ada yang di sini ya, Umi mau menyampaikan satu tema pagi ini tentang menjaga istiqomah, katanya begitu, atau istiqomah dimanapun dan kapanpun. Ini sebenarnya agak-agak berat nih gitu ya materinya ya, soalnya Rasulullah SAW aja waktu ketika turun ayat ini di dalam Quran surat Fussilat ayat 30 ini, setelah selesai turun ayat ini Rasul itu sampai beruban. Nah, sampai ubanan Rasul itu. Karena apa? Karena istiqomah ini bukan sesuatu yang mudah, tapi insya Allah bisa gitu ya, kalau kita mau melakukannya. Umi hari ini mau bedah satu ayat aja deh. Nggak banyak-banyak ya, tapi soal maksudnya nanti dari ayat itu kita akan mengulas apa maksud ayat tersebut ya. Tadi di pertama yang Umi sampaikan di awal tentang ayat tadi ya, alladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah tsumma istaqamu, ya Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu ya, kemudian mereka meneguhkan pendirian atau istiqomah di sini ya. Tatawallu alaihimul malaikah, ya, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan alla takhafu wala tahzan. Janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih. Ya. Dan kemudian disebutkan apa? Wa absyirhum bil jannati allati kuntum tu'adun. Janganlah kamu takut, jangan sedih, dan gembirakan mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Jadi anak-anak sekalian, sebelum nanti Umi akan membahas tentang apa ayat ini, kita akan lihat dulu, boleh di slide ke-4 ya. Apa sih sebenarnya pengertian istiqomah itu? Ya, kenapa sih kita harus istiqomah gitu ya? Nah, di sini ada perkataan beberapa Umi ambilkan. Contoh apa yang dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq ketika ditanya apa sih tentang istiqomah, maka Abu Bakar menjawab, istiqomah adalah engkau tidak menyekutukan Allah terhadap sesuatu apapun. Jadi Abu Bakar bilangnya begitu. Istiqomah itu kalau kamu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian Umar bin Khattab ditanya, apa sih istiqomah itu gitu ya? Maka Umar menjawab, istiqomah adalah engkau senantiasa lurus. Nah, ya, atau konsisten, teguh pendirian dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, serta tidak menyimpang seperti menyimpangnya rubah. Rubah itu apa tuh?
Rubah itu terkenal suka ini ya, suka mengubah diri, maka suka disebut rubah itu licik gitu ya. Di depan bagus, di belakang nggak bagus misalnya gitu ya. Jadi Umar mengatakan jangan seperti rubah tadi ya, jangan menyimpang seperti menyimpangnya rubah. Kemudian Utsman juga ditanya, Utsman bin Affan ditanya, nah, apa sih istiqomah itu gitu ya? Maka Utsman menjawab, beristiqomahlah kalian yaitu ikhlaskan amal kalian hanya untuk Allah. Ya. Nah, kemudian Hasan Al-Basri pernah ditanya, beliau juga mengatakan istiqomahlah kalian melaksanakan perintah Allah dengan beramal untuk mentaati dan menjauhi berbuat kemaksiatan kepada Allah. Jadi ada anak-anakku sekalian ya, dengan kata lain namanya istiqomah itu adalah teguh pendirian, memurnikan ketaatan, senantiasa melakukan ketaatan, teguh pendirian dimanapun kita berada, apapun situasinya. Nah, intinya istiqomah itu begitu. Nah, baru sekarang Umi akan bicarakan tentang ayat yang Umi bacakan tadi ya. Nah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian, kemudian mereka istiqomah, ya, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, kalau kita dengan mengatakan tadi, jangan takut, jangan sedih. Kalau kita lihat adik-adik sekalian redaksi tentang ayat ini ya, kalau kita lihat redaksi ayat ini, di awal ayat ini secara teks menyebutkan kalau kita istiqomah, maka Allah akan kasih kita, maka Allah akan menghilangkan dari kita rasa takut, Allah akan menghilangkan dari kita rasa sedih, dan Allah akan gembirakan kita. Ya, tapi kemudian disitulah keindahannya kalimat-kalimat dalam Al-Quran itu. Jadi bukan kita istiqomah dulu baru kemudian rasa takut, rasa sedihnya hilang. Tetapi di sini juga disebutkan bahwa ada tiga kiat untuk istiqomah ya, kalau kita dalam ayat ini. Yang pertama itu adalah kemampuan kita mengendalikan rasa takut. Ya, boleh slide kedua tadi ya. Jadi kiat istiqomah yang pertama adalah kemampuan kita mengendalikan rasa takut. Rasa takut itu apa? Rasa takut itu biasanya muncul terhadap sesuatu yang belum terjadi. Takut nggak lulus, takut nggak hafal, padahal belum hafal, gitu ya. Takut nggak hafal, padahal belum hafal. Gitu. Takut nggak lulus ujian, padahal belum ujian. Gitu. Jadi sesuatu yang belum terjadi. Gitu. Tapi kita udah takut duluan. Gitu. Aduh, takut ini, takut itu. Nah, kalau kita kendalikan rasa takut kita itu hanya rasa takut kepada Allah, maka insya Allah itu salah satu kiat kita untuk bisa istiqomah. Ya. Jadi, obatnya apa? Mengendalikan rasa takut. Banyak zikrullah. Kalau kata Agim, banyak zikir, jangan banyak mikir. Kita suka takut itu kalau biasanya banyak mikir, kurang zikir, gitu ya. Zikir aja tapi kurang zikir ya. Kemudian yang kedua, kalau dalam ayat tadi, wala tahzan ya. Dan bagaimana kita mengendalikan, di slide kedua boleh apa? Mengendalikan rasa sedih. Nah, supaya kita istiqomah juga, dalam ayat ini kita akan lihat bahwa itu supaya kita bisa istiqomah, ada upaya kita untuk mengendalikan rasa sedih. Rasa sedih, kalau tadi rasa takut itu terhadap sesuatu yang belum terjadi, ya, kalau mengendalikan rasa sedih itu berarti terhadap sesuatu yang sudah terjadi, tetapi tidak sesuai dengan kehendak kita, tidak sesuai dengan keinginan kita. Obatnya apa? Obatnya banyak bersyukur dengan karunia Allah. Karena karunia Allah itu luar biasa. Banyak hal-hal yang tidak kita minta, tapi sudah Allah kasih sama kita. Ya enggak? Ya apa ya? Banyak hal yang nggak sempat kita minta, tapi udah Allah kasih sama kita. Contoh, pernah nggak anak-anak sekalian minta gini, ya Allah, tolong dong pejemin mata saya biar saya bisa tidur gitu.
Enggak ya, tahu-tahu mah ya tidur menjem aja gitu ya. Alhamdulillah dikasih Allah nikmat bisa menjem matanya gitu, bisa tidur. Nah, banyak orang di luar sana yang matanya nggak bisa menjem, nggak bisa tidur gitu. Kita dikasih Allah nikmat bisa tidur. Karena pernah nggak kita berdoa, ya Allah buka dong, bukain dong mata saya udah bangun tidur nih gitu. Pernah nggak begitu? Nggak ya, nggak pernah kita berdoa begitu, tapi Allah kasih. Gitu. Allah kasih sama kita bangun tidur, alhamdulillah bisa buka mata. Karena banyak orang yang bangun tidurnya nggak bisa lagi buka mata. Tiba-tiba kemudian apa? Dikasih Allah nikmat hari ini bisa majelis iman ya di sekolah. Ini juga nikmat yang perlu disyukuri. Jadi itu tadi ya, mengendalikan rasa sedih itu dengan kita banyak bersyukur atas karunia yang Allah berikan. Nah, kemudian yang ketiga itu kalau bahasanya di sini menjaga obsesi. Obsesinya orang beriman itu apa sih? Obsesi itu bahasanya cita-cita, harapan. Salah satu cita-cita orang beriman itu apa? Bil jannatil lati kuntum tu'adun. Hidup kekal di jannahnya Allah. Nah, itu ya adik-adik gambarannya. Jadi secara umum intinya istiqomah itu, kenapa kemudian Rasulullah mengatakan berat istiqomah itu? Karena karena sifatnya iman manusia itu yazidu wa yanqus gitu. Iman itu suka naik turun, benar nggak sih? Benar apa benar? Benar ya? Iya. Kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun gitu ya. Kadang semangat ibadah, kadang enggak. Kadang semangat hafalan, kadang enggak gitu ya. Kenapa ya kok bisa begitu? Karena al-imanu yazidu wa yanqus. Makanya kemudian gimana ya caranya gitu ya supaya kita itu bisa istiqomah. Jadi kalaupun turun nggak turun-turun banget gitu. Lagi turun nih semangat menghafalnya. Biasanya sehari saya bisa 10 lembar. Karena imannya lagi turun, ya 5 lembar aja deh. Nah gitu tuh. Jadi kalaupun imannya lagi turun, itu tidak sampai meninggalkan amal kebaikan yang biasa dikerjakan gitu ya. Nanti kita akan bahas apa sih tipsnya gitu ya supaya kita itu istiqomah dengan kondisi keimanan kita yang suka naik turun tadi gitu ya. Caranya gimana? Maka kemudian pesan Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Muslim disebutkan dari Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu pernah nanya ke Rasul. Rasul kan, katakan kepada saya dalam Islam satu perkataan yang saya tidak akan menanyakan kepada seorang pun itu kecuali engkau. Maka kemudian Rasul berpesan kepada sahabat tersebut, katakanlah saya beriman, kemudian istiqomah. Kata Rasul ada kalimat, katakanlah saya beriman dan istiqomah. Jadi adik-adik sekalian, itu ada kaitan yang sangat erat antara iman dan istiqomah. Dengan kata lain, kalau iman kita bagus, maka insya Allah kita akan istiqomah dengan kebaikan-kebaikan. Ya, begitupun kalau keimanan kita kurang bagus atau kurang baik, maka kita akan sulit melakukan ketaatan-ketaatan. Contoh, kalau orang imannya bagus, udah biasa aja bangun malam, sholat qiyamul lail, nggak perlu disuruh oleh orang tua, nggak perlu disuruh oleh guru. Kenapa? Karena saya beriman kepada Allah. Ya, saya mengerjakan qiyamul lail itu karena perintah Allah, bukan karena disuruh guru. Saya bangun malam itu karena perintah Allah, bukan karena disuruh orang tua. Saya tilawah Al-Quran, saya menghafal Al-Quran itu karena Allah, bukan karena guru. Saya menghafal Al-Quran itu karena Allah, bukan karena orang tua atau karena disuruh-suruh. Nah, kalau sudah karena Allah, maka itu tanda kita beriman. Kalau belum karena Allah, itu tanda kita belum beriman kepada Allah. Misal nih, ibadahnya semangat kalau di sekolah, misal ya, di sekolah kalau disuruh tilawah gitu, suruh sholat cepet gitu sama gurunya. Tapi kalau di rumah karena daring gitu ya, kata ibunya di rumah, ayo hafalan Quran, Amin, nanti aja, ntar aja, akhirnya tarsok ya. Ada nggak yang kayak gitu di sini?
Ada nggak? Kayaknya sih nggak ada di sini ya. Di tempat lain kayaknya begitu ya. Nah, disuruh apa lagi misalnya? Jadi yang namanya orang istiqomah itu tadi ya ada korelasi, ada hubungan yang kuat antara orang beriman dengan orang yang istiqomah tadi. Dengan kata lain, kalau dia beriman dengan baik, maka insya Allah Allah anugerahkan dia istiqomah. Dimanapun, di rumah istiqomah, di sekolah istiqomah, di tempat di tempat misalkan lagi liburan istiqomah, di sekolah tutup aurat, di rumah juga kalau ada orang yang bukan mahram tutup aurat, di lingkungan manapun tutup aurat. Itu karena tutup auratnya karena Allah, bukan karena disuruh oleh umi misalnya di rumah, oleh orang tua, oleh ibu, bukan karena disuruh guru tutup auratnya, tapi karena Allah. Karena Allah yang perintahkan saya tutup aurat. Maka dimanapun berada, Allah lihat saya. Itu orang istiqomah. Ya. Makanya kenapa kata-kata Bu Asy tadi, semoga istiqomah ya, gitu ya. Nah, dimanapun berada, tetap melakukan ketaatan karena Allah. Itu adik-adik ya. Nah, berikutnya, apa sih keutamaan istiqomah? Masih dengan ayat tadi ya. Bil jannati lati kuntum tu'adun. Ya. Keutamaan istiqomah yang pertama adalah dia jalan menuju surga. Cuma kadang-kadang kadang-kadang memang ya, manusia itu mah suka karena surga neraka itu nggak kelihatan, karena pahala dosa itu nggak kelihatan, jadi sering kita tuh ogah-ogahan melakukan ketaatan. Beda misalnya kalau Umi Ooi bilang kayak gini, yang bisa selesai hafal Quran 30 juz, silakan ambil uang 1 miliar ke rumah Umi Ooi. Misal tuh ya, Umi Ooi bilang kayak gitu tuh. Kira-kira nih, bakal semangat nggak? Semangat ya, karena udah kebayang, wah bakal dapet 1 miliar nih gitu ya, bakal mau jalan-jalan ke luar negeri, mau beli ini, mau beli itu gitu ya. Karena itu balasannya kelihatan gitu. Nah, kadang-kadang manusia yang tidak beriman kadang-kadang nggak semangat melakukan ketaatan karena ngerasa balasannya nggak kelihatan. Padahal tadi istiqomah itu jalan menuju surga. Kemudian yang kedua apa? Istiqomah. Manfaat keutamaan istiqomah itu adalah mendatangkan ta'yid. Ta'yid itu apa? Pertolongan, dukungan dari para malaikat. Nah, itu ya. Itu yang kedua. Bayang nggak kalau kemudian dalam kehidupan kita itu Allah datangkan pertolongan ya, dari para malaikatnya. Dan yang ketiga, keutamaan istiqomah itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Nah, tadi ciri orang mukmin. Ciri orang mukmin itu adalah dia senantiasa istiqomah, selalu melakukan ketaatan, selalu senantiasa menjaga ibadah hanya untuk Allah dan hanya karena Allah. Paham sampai di sini? Paham ya? Oke, sekarang nih, gimana dong nih caranya istiqomah nih? Di sekolah Mami karena diworo-woro nih sama gurunya gitu ya. Jadi semangat nih. Kalau di rumah kok nggak semangat ya Mi ya? Gimana ya Mi caranya supaya istiqomah? Kita akan lihat satu persatu gimana sih caranya supaya istiqomah. Yang pertama, slide 6 boleh? Nih, bahagiakan diri ya. Bahagiakan diri dalam hal apa? Dengan ibadah. Bahagiakan diri dengan ibadah. Ini tanya, udah bahagia belum melakukan ibadah? Kalau pegang Quran tuh bahagia, gitu. Kalau pas lagi sholat bahagia, gitu. Kalau pas bantuin orang tua di rumah bahagia, atau lebih banyak sebel gitu ya, capek gitu, disuruh-suruh hafalan melulu gitu, kesel gitu, tugasnya banyak gitu, masih nggak ngerasa kayak gitu. Nah kalau belum merasa bahagia melakukan ketaatan, ya kenapa? Apa yang kita rasa kalau kita bahagia?
Contoh nih, kapan saat kita bahagia biasanya? Kapan saat adik-adik bahagia? Coba Umi boleh tanya nggak? Kapan saat bahagia? Pas jalan-jalan bahagia nggak? Bahagia. Apalagi bahagia? Kalau semuanya. Pas dapat nilai gede. Pas dapat nilai gede, ya kan? Bahagia ya, bahagia. Pas hafalannya lancar, bahagia nggak? Bahagia. Pas dikasih duit, bahagia nggak? Bahagia. Bahagia. Dikasih hadiah, bahagia nggak? Bahagia. Bahagia. Apa yang dirasa kalau kita bahagia? Kepengen dikasih hadiah, enggak? Kepengen tiap hari nih dikasih uang jajan yang banyak. Kepengen nih tiap hari seneng, kalau bisa lama-lama nih liburan aja keluar kota, bahagia. Jadi kita selalu ingin dan ingin. Jadi adik-adik yang pertama, kalau kita mau istiqomah, entah itu istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam ketaatan, kita harus bahagia dulu melakukan itu. Bahagia saat membantu orang tua. Bahagia saat menghafal Al-Quran. Kenapa? Ketika misalnya sedang hafalan Quran nih, kenapa harus bahagia? Karena saat kita memegang Al-Quran, dalam hadis dikatakan satu tangan itu, ketika kita memegang Quran, satu tangan ada tanganmu dan ada tangan Allah di sana. Jadi satu bagian dipegang oleh tangan kita, satu bagian lagi dipegang oleh tangannya Allah. Nah, Al-Quran. Kebayang nggak? Gitu? Ya? Jadi bahagia gitu, luar biasa karena ada Allah di sana. Kemudian nggak ingin berakhir. Sampai ini ambilkan contoh saja nih ya. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah, kemudian mereka membaca Al-Quran, mengkaji di antara mereka, kemudian Allah turunkan ketenangan. Tentram, tenang hidupnya, diliputi rahmat, dinaungi malaikat, dan Allah sebut dan ingat nama-nama mereka di sisi para malaikat. Jadi adik-adik sekalian, orang yang membahagiakan dirinya dengan ibadah, ini orang yang salah satunya namanya sering disebut-sebut oleh Allah di langit. Ya. Sering nggak dengar ini orang ada si Ami viral banget nih. Kenapa dia viral? Karena sering disebut namanya. Ya, namanya sering disebut-sebut di bumi. Tenar dia Mi gitu. Ya, viral dia. Nah, ini ada orang yang viralnya di langit. Kenapa? Karena namanya sering disebut-sebut sama Allah di langit. Nih, ada contoh siapa namanya? Ini ada Nailah nih, ada Iftitah gitu. Iftitah nih rajin banget nih hafalan Qur'annya nih. Coba deh dilihat, coba malaikat lihat deh gitu. Ya. Ini ada Denisa nih rajin banget nih gitu. Qiyamul Lailnya gitu. Ini ada orang yang disebut-sebut Allah di hadapan para malaikat. Karena apa? Karena ketaatannya. Jadi syarat pertama agar kita istiqomah apa tadi? Bahagia dulu. Bahagiakan diri dengan ibadah. Bahagia bisa bangun malam. Terima kasih ya Allah dikasih rezeki bangun malam ibadah. Karena banyak orang di luar sana nggak bisa bangun malam, nggak dikasih Allah kesempatan rezeki bangun malam, qiyamul lail, sholat malam. Terima kasih ya Allah hari ini bisa sodako walaupun sedikit dari uang jajan. Terima kasih ya Allah hari ini bisa bantu orang tua. Jadi setiap dipanggil uminya, misalkan siapa tadi namanya tadi? Ini ada yang kelihatan nama-namanya nggak ini ya, nggak banyak. Misalnya siapa? Ini namanya keren-keren semua sih ya. Ya. Dipanggil misalkan oleh uminya, tolong dong dibantuin gitu. Umi di dapur misalkan ya. Uminya minta tolong dibantuin di dapur. Siap nih gitu. Cepat. Kenapa? Karena bahagia banget bisa bantu Umi. Kenapa bisa bahagia banget bisa bantu Umi? Alhamdulillah bisa bantu Umi di dapur. Karena ada teman-teman saya yang nggak punya Umi lagi. Jadi nggak ada yang bisa dibantu. Ya, Umi Yoi punya di belakang rumah Umi Yoi ini anak panti asuhan. Ada panti asuhan di belakang rumah Umi Yoi. Nggak punya orang tua lagi. Nggak punya ayah, nggak punya ibu. Gitu. Nggak ada yang nyuruh-nyuruh gitu. Jadi kalau misalkan uminya, ibunya, bundanya di rumah misalnya cerewet, alhamdulillah, begitu lagi cerewet, alhamdulillah ya Allah, bunda lagi cerewet, itu tandanya bunda masih hidup.
Ya tahu, karena kalau bundanya nggak cerewet, bundanya udah nggak ada. Pilih mana? Dicerewetin, ya kan? Tapi alhamdulillah bunda masih sehat, bunda masih bisa nyerewetin, tanda bundanya sayang, ya kan? Atau tadi misalnya, udahlah pusing, nggak ada yang nyerewetin, gitu. Enakan nggak ada bunda, nggak ada yang nyerewetin, itu benar-benar dikasih sama Allah, jadi nggak ada bunda. Jadi bahagiakan diri, bahagia punya bunda, walaupun cerewet, itu tanda bundanya baik. Kalau cerewet ya, kalau dicuekin itu nggak bagus. Alhamdulillah punya abi, punya bapak, punya ayah di rumah gitu. Walaupun agak galak dikit nih, misal gitu. Alhamdulillah punya ayah galak, tandanya ayahnya masih hidup. Itu tanda ayahnya sehat gitu ya. Iya. Soalnya ayah kalau lagi sakit dia nggak galak misalnya. Ya. Itu yang pertama nih sekalian. Kemudian yang kedua, gimana sih supaya kita itu istiqomah, termasuk dalam istiqomah dalam ibadah? Itu yang kedua adalah menjaga kesucian jiwa. Ya, ini syarat mutlak supaya kita istiqomah ibadah, menjaga kesucian jiwa. Makanya banyak dalam hadis itu tidak akan pernah berkumpul antara ketaatan dan kemaksiatan dalam satu waktu. Artinya manusia itu, adik-adik sekalian, kalau dia tidak dalam ketaatan, pasti dia dalam kemaksiatan. Ya. Makanya kemudian kita harus jaga kesucian jiwa itu. Sebentar, sebelum ke situ deh. Manusia itu ada 3 unsur yang ada pada diri manusia ya. Ada apa aja? Jasad, ruh, dan akal. Ya. Ada berapa? Manusia ada berapa unsur? Ada 3 unsur ya. Jasad, ruh, dan akal. Jasad dan ruh ini selalu tarik-menarik. Tarik-menarik apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Selalu tarik-menarik, mau berbuat baik apa mau berbuat takwa. Mau berbuat baik, mau berbuat buruk atau mau berbuat takwa. Selalu tarik-menarik. Contoh, ini tarikan antara jasad dan ruh. Waktunya misalnya apa ya? Waktunya apa yang paling enak? Waktunya baca Quran. Waktunya baca Quran. Atau waktunya tilawah Al-Quran, atau waktunya ngaji, atau waktunya hafalan Quran misalnya. Waktunya bersama Al-Quran. Ketika lagi mau pegang Al-Quran, jasadnya bilang, udah tidur aja, entar aja, ngantuk kan, tidur aja gitu. Tambah lagi godaan syaitannya ya. Ya, tidur aja, capek kan gitu. Ruhnya bilang, enggak, ayo bangun, semangat, ayo baca, ayo tilawah Quran, ayo semangat ngafalnya, kata ruh gitu. Tarik menarik tuh antara ruh dan jasad. Tarik menarik. Antara elemen bumi dengan elemen langit. Ruh itu elemen langit, jasad itu elemen bumi. Tarik menarik antara keduanya, itulah jadinya jiwa. Makanya jiwa itu diilhami dari fa'alhamaha fujuraha. Jiwa itu bisa melakukan keburukan atau jiwa itu juga mengarah kepada ketakwaan. Ya. Kalau dia mengarah kepada ketakwaan, maka nanti Allah akan panggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah. Jiwa yang tenang. Yang Allah panggil siapa? Jiwa yang tenang. Makanya untuk kita istiqomah dimanapun berada, maka kita harus menjaga kesucian jiwa kita. Caranya gimana? Banyak melakukan ibadah. Di mana? Dimanapun dan kapanpun. Karena apa? Karena Allah Ta'ala. Bukan karena disuruh manusia. Oke? Bisa dipahami? Bisa ya? Insya Allah ya? Jadi itulah pentingnya menjaga kesucian jiwa. Karena gini nanti adik-adik, kalau kita udah meninggal nanti
apa? Sebentar deh, ini tanya. Siapa artis paling ganteng? Gimana? Siapa? Siapa menurut kalian artis paling ganteng dah? Siapa? Ya Allah, nggak bisa. Siapa namanya? Jawab duluan baru aku. Umi ini beda zaman ya sama kalian gitu. Ih, Umi bukan itu tahu Umi, nanti kan dibilang protes, dia ganteng kali Umi itu Umi gitu ya. Siapa ya? Atau yang pokoknya kalian deh yang paling tahu ya. Udah kebayang belum siapa artis yang paling ganteng gitu ya? Nah, kira-kira kalau ada artis paling ganteng, ya kan? Jasadnya nih ganteng banget, nih cakep banget nih gitu. Kira-kira kalau ditinggal ruhnya masih ganteng nggak? Ya, coba jawab Umi. Ini artis nih paling ganteng. Kalau ditinggal oleh ruhnya, jadi ganteng nggak dia? Pasti kan? Enggak ya? Ada yang mau nemenin dia? Nggak mau. Iya, walaupun dia paling ganteng sedunia. Itu tandanya apa adik-adik sekalian? Bahwa jasad itu kalau udah ditinggal sama ruh, itu nggak ada nilainya. Nggak ada gunanya. Maka yang harus dijaga apa? Jiwanya. Ya, karena ruh nanti udah terbang kemana? Yang dijaga itu jiwanya. Yang malah panggil nanti jiwa, bukan ruh, tapi jiwa. Nah, sampai sini. Nah, gimana sih nih cara menjaga kesucian jiwa? Tadi, tidak akan pernah berkumpul antara kemaksiatan dengan ketaatan. Cara menjaga kesucian jiwa gimana? Pastikan kita selalu menjaga ketaatan semaksimal yang bisa kita kerjakan. Contoh nih, ya. Aku banyak tilawah Qur'annya, apa banyak nonton drama Koreanya. Aku nggak pernah nonton drama Korea. Nggak pernah nonton drama Korea. Atau banyak tilawah Qur'annya, banyak nyanyi-nyanyinya. Banyak tilawah Qur'annya atau banyak nontonnya. Banyak tilawah Qur'annya atau banyak mainnya. Ayo, aku. main. Banyak tilawah Qur'annya apa banyak main gamenya? Main game. Main game. Ya. Jadi akhirnya apa? Setiap mau tilawah jadi berat. Akibat apa? Karena tadi banyak mainnya. Nah, supaya nggak berat gimana? Nanti kita akan bahas. Gimana sih caranya supaya nggak berat ya? Boleh main, boleh dong. Ya, tapi porsinya jangan banyak supaya nggak berat dalam melakukan ketaatan. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, gimana sih supayanya istiqomah? Ketiga itu adalah menjaga pandangan. Kok pandangan nih? Iya, karena mata itu pintu pertama kita melakukan ketaatan. Bahasa mudahnya, kita adalah apa yang kita konsumsi. Ini ulangi, kita adalah apa yang kita konsumsi. Anissa Hasrima tuh orangnya kayak mana sih? Kalau Umi tanya kayak gitu, Anissa Hasrima tuh orangnya kayak mana sih? Kalau pengen tahu Anissa Hasrima tuh orangnya kayak mana, lihat apa yang dikonsumsi oleh Anissa setiap harinya. Yang dikonsumsi apa? Apa yang dikonsumsi oleh matanya Anissa? Dengan kata lain, apa yang paling banyak dilihat oleh matanya Anissa? Telinganya Anissa. Ya, artinya apa? Apa yang paling banyak didengar oleh Anissa? Apa yang dikonsumsi oleh mulutnya Anissa? Artinya apa? Apa yang paling banyak diucapkan oleh lisannya Anissa? Nah, itu contoh. Jadi kalau kita pengen tahu kita tuh orangnya kayak mana, nggak usah pakai nanya teman. Lu tahu nggak sih gue orangnya kayak mana? Nggak usah gitu ya. Gue orangnya baik apa enggak? Nggak usah tanya-tanya sama temen ya. Cukup kita lihat sehari-hari kita paling banyak lihat apa.
Sehari-hari yang paling kita dengar apa? Yang paling banyak kita dengar apa? Sehari-hari tangan kita lebih banyak menyentuh apa? Maka itulah kita. Paham sampai di sini anak-anak? Iya. Kalau kita pengen tahu, Ustazah. kalau kita pengen tahu kita itu seperti apa, maka pintu pertama, apa yang kita konsumsi. Makanya kemudian agar istiqomah gimana? Jaga pandangan. Ustazah, kok saya susah banget ya Ustazah ngapal Quran? Kenapa ya Ustazah? Kalau Ustazah ditanya kayak gitu, pasti Umi kalau Umi misalkan ditanya kayak gitu, Umi gimana ya Mi? Kenapa ya saya kok susah ya misalnya hafalan Quran? Umi pasti akan jawab, kamu selama ini banyak lihat Qurannya, lebih banyak lihat game online-nya, atau lebih banyak lihat gamenya. Kalau lebih banyak lihat gamenya, akhirnya Quran jadi berat dipandang. Kenapa? Karena kalau kita senantiasa memandang sesuatu yang baik, yang Allah berkahi, maka insya Allah akan berikan kemudahan kita memandangnya. Maka jaga pandangan. Ya hati-hati nih adik-adik sekalian ya. Apalagi sekarang nih, bacaannya bagus, iklannya yang buka aurat misalnya, gitu ya. Ini juga merusak pandangan nih. Pandangan ini merusak kita nggak istiqomah. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, gimana sih supaya kita senantiasa istiqomah? Menjauhkan diri dari maksiat. Ya, dalam hadis riwayat Tirmidzi, ya Allah, berilah kami rasa takut kepadamu yang dapat menghalangiku dari kemaksiatan kepadamu. Dengan kata lain, adanya rasa takut kita kepada Allah itu menghalangi kita dari maksiat. Maka jauhkan diri kita dari maksiat. Apa sih maksiat itu? Sebagian orang umum mengatakan maksiat itu kalau kita berbuat dosa. Tapi bagi orang beriman, maksiat itu bukan hanya sekedar berbuat dosa. Ulangi ya. Bagi orang beriman, maksiat bukan hanya sekedar kita berbuat dosa, tetapi meninggalkan ketaatan, meninggalkan amal solih kebaikan yang biasa kita kerjakan, lalu tidak kita kerjakan, maka itu juga maksiat. Kami ambil contoh. Biasa sholat malam terus nggak sholat malam, itu maksiat. Biasa sholat duha terus nggak duha, maka itu maksiat. Meninggalkan ketaatan yang biasa kita kerjakan, itu maksiat namanya. Biasa tilawah terus nggak tilawah. Biasa hafalan terus nggak hafalan. Biasa bantu orang tua terus nggak bantu orang tua. Gitu ya. Nah itu, maka jauhkan diri kita dari maksiat. Jadi jangan sampai kita meninggalkan ketaatan-ketaatan yang biasa kita kerjakan. Jadi kalaupun misalnya nih, aduh Ustazah ini lagi capek banget nih Ustazah gitu. Ya bisa di mute. Terima kasih. gurunya. Rame banget. Suaranya berisik ya. Oke ya. Meninggalkan ketaatan yang biasa kita kerjakan itu juga bagian dari maksiat. Jadi maksiat itu bukan hanya melakukan dosa, tapi meninggalkan ketaatan yang biasa kita kerjakan. Maka istiqomah itu adalah dimanapun dan kapanpun kita lakukan ketaatan. Di rumah kita melakukan ketaatan, ya kan? Jadi jangan sampai gini, di sekolah misalnya pakai jilbab rapi, terus karena kemudian karena di rumah, lalu kemudian keluar rumah bahkan misalnya karena jalan-jalan orang tua jalan-jalan ke mall terus buka aurat. Nah ini namanya nggak istiqomah dalam ketaatan. Ya, jadi jangan sampai kalau udah ada kebaikan-kebaikan yang bisa kita kerjakan tinggalin. Nah itu jangan. Karena begitu ditinggalkan maka itu bernilai maksiat. Akhirnya apa? Kita nggak istiqomah. Ya, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, bersegera dalam menyambut seruan Allah. Jangan ditunda-tunda. Udah waktunya azan, langsung sholat. Itu namanya bersegera dalam menyambut seruan Allah. Waktunya baca Quran, jangan ntar aja lah.
Ya, itu bersegera. Kemudian yang berikutnya, agar istiqomah itu adalah ikut rumus perubahan. Kita itu nggak ada yang tiba-tiba langsung baik, ya nggak ada ya, adik-adik sekalian ya. Ada rumus perubahan kata Agim tuh. Apa yang pertama? Mulai dari yang kecil. Yuk, belum biasa nih sholat malam nih, bangun dulu yuk, dipaksa dulu bangun. Belum sanggup nih, 8 rakaat sampai 3 witir belum sanggup nih, nggak apa-apa, bangun dulu, bangun malam, tapi mulai dulu 2 rakaat. Ya, bangun 2 rakaat, sholat, ngantuk nih, ya nggak apa-apa tidur dulu. Jadi mulai dari yang kecil. Ya, coba ya, siap? Siap nggak? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Kami belum biasa nih. Nggak kuat lah Mi, 12 rakaat Mi. 10 nggak kuat juga Mi. 8 belum bisa juga Mi. Nah, kata Agim apa? Mulai dari yang kecil tapi rutin. Gimana caranya? Pokoknya jangan sampai kelewat jadwal duha itu dari jam 7 pagi sampai jam 11-an, jam 11.30, 11.20 kalau sekarang. Kan panjang banget waktunya. Allah kasih dari jam 7 pagi sampai jam 11-an. 3 jam lebih waktu duha, masa iya 2 rakaat aja enggak. Nah, gitu loh. Ayo mulai dari yang kecil yuk. Duha 2 rakaat, tapi tiap hari rutin. Nah, itu caranya supaya istiqomah. Ya, mulai dari yang kecil-kecil. Tilawah, aduh nih kalau sehari 2 juz, sore 3 juz, nggak kuat nih. Sehari 2 juz, nggak kuat juga nih. Sehari 1 juz, masih berat nih. Misal, oke, siapnya berapa? 3 halaman nih. Oke, nggak apa-apa deh. Sehari misalnya bisanya segitu, tapi asal rutin. Ya, mulai dari yang kecil-kecil tapi rutin. Sodakoh. Wah, belum bisa gede nih, belum punya penghasilan, nggak apa-apa. Bisanya berapa? 1.000 nih, nggak apa-apa, tapi rutin. 1.500 dikeluarin. Itu contoh. Jadi mulai dari yang kecil. Mulai dari mana yang kedua rumus perubahan itu? Mulai dari diri sendiri. Mi, tapi di rumah saya itu Mi, ayah ibu saya itu nggak pernah bangun malam nih. Nggak pernah tuh Mi sholat malam. Saya nggak pernah lihat nih ibu ayah di rumah itu sholat malam. No, jangan nuntut yang ada di rumah dulu. Mulai dari diri sendiri. Bangun kita sholat 2 rakaat, lalu bangunkan orang tua. Nah, ketok pintu, assalamualaikum Bunda. Bunda, ayo qiyam yuk Bunda. Bunda, ayo qiyamul lail ya Bunda. Gitu, Masya Allah ya. Kebayang tuh kan, solihah banget kan? Sangat solihah banget. Ngetok pintu orang tua. Mui di rumah itu kalau sudah misalnya, nih bangun nih. Kalau misalkan belum telat bangun jam 3 belum bangun misalnya, panggil. Anak bangun nih, qiyami. Masya Allah. Itu orang tua itu udah kayak dapet durian runtuh, bukan lagi durian runtuh tuh. Rasanya tuh, wah, meleleh tuh hati orang tua kalau sampai dibangunin qiyamul lail malam sama anak. Nih, atau misalkan sudah, nih, udah duha belum nih? Jadi kita yang ngingetin orang-orang yang ada di rumah. Umi sudah duha belum nih? Begitu misalkan ibu bundanya atau uminya nggak sengaja ngerumpi sama tetangga, datang anaknya, Mi, dosa lo Mi ngerumpiin tetangga misalnya. Nah, gitu ya. Jadi mulai dari kita yang mengingatkan ya. Kemudian yang terakhir adalah mulai kapan Mi? Mulai saat ini juga. Ya. Mulai hari ini juga. Mulai detik ini juga. Mulai kapan Mi rutin duha? Mulai hari ini juga. Mulai kapan Mi rutin qiyamul lail? Mulai dari malam ini juga. Mulai kan saat ini juga. Jangan ditunda-tunda. Kenapa jangan ditunda-tunda? Karena besok belum tentu milik kita. Halo? Halo? Besok belum miliki. Nah, Umi tanya, ada yang menjamin besok bisa melihat matahari terbit? Tunjuk tangan. Yang menjamin dirinya
besok masih lihat matahari terbit? Astagfirullahaladzim. Ada yang yakin besok masih lihat matahari terbit? Tidak. Nggak ada ya. Nggak ada yang bisa jamin besok masih lihat matahari terbit. Karena itu jangan pernah tunda-tunda melakukan amal solih. Apalagi kalian itu ilmunya sudah baligh. Ya, sudah baligh itu artinya apa? Dosa tanggung sendiri. Pahala juga buat sendiri. Karena nggak ada yang menjamin besok masih lihat matahari terbit, maka lakukan hari ini juga kebaikan itu. Kemudian istiqomahlah sampai akhir hayat. Istiqomah. Ya. Kemudian yang berikutnya. Sedikit lagi ya. Sedikit lagi ya. Satu lagi. Satu slide lagi. Apa ya? Suaranya bisa di-mute. Umi banyak iklannya nih. Mohon maaf, meresahkan sekali. Ya. Oke, satu slide lagi ya. Gimana caranya istiqomah? Ya. Yang ke-8. Boleh Amma yang ke-8. Gimana caranya supaya istiqomah? Terus Ma, next slide. Itu sudah tadi, yang 12. Nah, Umi mau ngutip nih. Satu ayat terakhir. Ada kalimat Umi, engkau jauh, aku jauh. Slide 12 Amma. Iya, terima kasih. Ini satu surat yang menceritakan tentang hari kiamat. Demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya, dan awan yang mengandung hujan, kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, malaikat yang membagi-bagi urusan, sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Apa itu hari dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi. Demi langit yang mempunyai jalan-jalan, sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda. Terakhir, ini paling Umi kasih bold. Dipalingkan daripadanya Rasul dan Al-Quran orang yang dipalingkan. Apa maksud kalimat ini, adik-adik sekalian? Ini kalimat terakhir nih dari Umi. Ayat ini mengatakan dipalingkan daripadanya Rasul dan Al-Quran orang yang dipalingkan. Jadi jangan sampai, ini ayat menceritakan tentang hari kiamat, tapi Allah gandeng dengan kalimat dipalingkan daripadanya Rasul dan Al-Quran orang yang dipalingkan. Maksudnya gini apa? Maksudnya apa ayat ini? Jangan sampai Allah hilangkan kesempatan kita untuk istiqomah dalam beribadah. Jadi contohnya gini. Bukan kita yang nggak sempat baca Quran. Bukan kita yang nggak sempat melakukan ketaatan, tapi Allah buat kita nggak sempat pegang Quran. Allah buat kita nggak sempat duhaan. Allah buat kita nggak sempat untuk hafalan. Allah buat kita nggak sempat melakukan kebaikan. Akibat apa? Akibat maksiat yang kita kerjakan. Jadi bukan kita yang nggak sempat baca Quran, tapi Quran yang nggak mau disentuh oleh kita. Ya. Bukan kita yang nggak sempat hafalan, ya. Karena tadi Quran nggak mau disentuh oleh kita. Akibat apa? Maksiat-maksiat yang kita kerjakan. Nah, maka kalau kita dekat, maka kesempatan beribadah juga dekat. Kalau kita mendekat kepada Allah, kesempatan beribadah juga akan mendekat. Nikmat ibadah juga Allah berikan. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir sebagai penutup. 13 dulu boleh? 13 dulu. Ya. Jadi semoga kita semua dikaruniakan Allah istiqomah ya, kapanpun dimanapun. Kenapa? Karena waktu kita terbatas. Kiamat kecil itu lebih dekat dari kiamat besar. Apa kiamat kecil? Kematian. Namanya mati itu bukan daftar urut. Halo? Namanya mati bukan daftar urut. Mati itu daftar cabut. Bisa jadi yang muda duluan, yang tua belakangan. Atau bisa jadi yang tua belakangan, yang muda duluan. Ya. Uminya maksa gitu. Maksudnya apa? Memang betul kematian bukan daftar urut, tapi daftar cabut.
Mati nggak nunggu tua. Entah nauzubillah keluar dari rumah jeldar ditabrak mobil mati. Gitu? Tidur tiba-tiba nggak bangun lagi mati. Ini bukan daftar urut, tapi daftar cabut dan karena dia daftar cabut mati itu nggak tergantung dari umur. Yang muda bisa duluan, yang tua juga belakangan, bisa belakangan atau sebaliknya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir akhwat, Allah gandeng kata istiqomah itu dengan istighfar. Maksudnya apa? Kalau kemudian kita sulit istiqomah, kadang semangat ibadah, kadang enggak, kadang taat, kadang enggak, gitu ya misalnya, ya, dan seterusnya, maka kata Allah apa? Istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Insya Allah dengan memohon ampun kepada Allah, Allah karuniakan kita kembali untuk istiqomah, melakukan ketaatan-ketaatan. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Umi sampaikan. Semoga Allah karuniakan kita keistiqomahan. Mohon maaf lahir batin. Umi Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Umi Khairuna Arfala yang sudah menyampaikan materi. Semoga yang menyimak juga mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ada tanya jawab nggak? Boleh, masih ada waktu kalau mau tanya jawab, silakan. Umi tadi yang slide 6 sama 7 yang antar istiqomah yang ke-6 sama 7 tadi slide-nya nggak ada. Yang ke-6 sama ke-7. Oh ya, belum sempat ditayangin ya sama ininya ya. Ya, belum. Coba ini Mbak Panitia. Ditayangkan lagi slide-nya. Yang pertama, bahagiakan diri dengan ibadah. Yang kedua, menjaga kesucian. Yang ketiga, menjaga pandangan, ya. Yang keempat, menjaga diri dari maksiat. Yang kelima, bersegera dalam menyambut seruan. Yang kelima ini sebenarnya dia ini. Yang kelima itu rumus perubahan, senantiasa merubah diri menjadi lebih baik, ya. 5 itu 6. Yang ke-8 itu 7 sayang ya. Jadi ada 7. Kau jauh, aku jauh. Jadi ya. Oke. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Kalau nggak mau langsung cek juga boleh. Ustazah, saya yang bertanya. Silakan. Ya, bagaimana agar tetap istiqomah dalam menghafal dan memulai Quran? Menghafal dan libur kayak begini dan membaca Quran. Menghafal dan membaca Quran. Selama pandemi begini cuma di rumah gitu ya. Punten suara Bu Asia. Biar semangat terus gitu. Iya, sinyalnya. Gimana caranya supaya istiqomah dalam menjaga hafalan gitu ya, karena di rumah gitu ya? Iya, menjaga hafalan dan menambah hafalan dan menjaga hafalannya itu, Ustazah. Jadi yang pertama ini dulu nih. Kalau Umi ya dalam kaitan termasuk dalam target membaca. Jazakillah khair ya Ustazah. Ya gimana? Jazakillah khair. Ya, ya. Ya. Jadi kalau Umi pribadi gitu ya, dalam kaitan misalkan ada target tilawah atau kalaupun misalkan adik-adik ada target murojaah, hafalan dan sebagainya. Yang pertama kalau Umi bangun itu lebih awal
ya, bangun lebih awal. Memang usahakan betul bagi para penghafal Al-Quran itu, salah satu kekuatan dari penghafal itu adalah keterhubungan kita dengan Allah. Caranya gimana? Disempat-sempatkan seperti yang Umi bilang tadi, bangun sebelum subuh. Karena gini adik-adik sekalian, memori manusia itu kalau kita bagi itu ada memori jangka pendek dan ada memori jangka panjang. Memori jangka pendek, ya, memori jangka pendek itu menguatnya itu biasanya posisinya itu di dini hari sampai pagi. Lalu kalau memori jangka panjang itu adanya sore hari sampai maghrib. Caranya gimana? Kalau kita kepengen, memori jangka pendek itu sifatnya begini. Kalau kita kepengen cepat ingat, maka saat ada hafalan baru, menghafallah itu dini hari sampai pagi. Ya. Tapi kalau kita mau murojaah, maka kita gunakan memori jangka panjang. Caranya gimana? Kita mau murojaah itu di sore hari. Karena sifatnya memori jangka panjang itu cepat mudah lupa. Sulit ingat tetapi sulit untuk lupa. Ya. Sulit untuk lupa. Kalau pagi itu mudah ingat, mudah lupa. Kalau sore hari sampai maghrib, memori jangka panjang itu biasanya sulit ingat, tapi juga sulit juga lupa. Maka kita mengkolaborasikan keduanya tadi, memori jangka pendek dengan memori jangka panjang. Caranya gimana? Di dini hari sampai pagi itu saatnya kita hafalan baru. Lalu sore itu saatnya murojaah. Kemudian disiplin dengan waktunya. Misal, kalau waktunya misalkan hafalan baru itu dari subuh misalnya ya, jam 4 subuh sekarang jam 4:15. Jam 4:15 sampai jam 4:30 itu sholat subuh. 4:30 sampai 5:30, 2 jam saja. 4:30, 5:30, 6:30, 2 jam hafalan baru. Ya. Jangan melakukan apapun jangan bangun bahkan dari tempat duduk sebelum 2 jam selesai menghafal. Ya, walaupun di rumah. Jadi kalau kita nggak Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu nggak akan merubah nasib kita sebelum memang kitanya sendiri mau mengubah diri kita jadi lebih disiplin. Termasuk disiplin dalam membaca Al-Quran, disiplin dalam menghafal Al-Quran. Jadi pagi gunakan untuk menghafal. Lalu adik-adik sekalian, sore setelah asar, paling lambat itu sampai setelah maghrib, itu gunakan untuk murojaah. Karena sore itu saatnya otak kita menggunakan memori jangka panjang. Supaya apa? Mengkolaborasikan kedua jenis memori ini, itu yang bisa menguatkan hafalan. Ya. Intinya adalah disiplin. Dan lihat apa fadilah-fadilah amal. Apa sih fadilahnya kalau saya bisa hafal Quran? Oh, Allah tinggikan derajatnya orang yang menghafal Al-Quran. Gitu. Sama seperti tadi, apa sih fadilahnya orang yang istiqomah? Allah hilangkan kesedihan. Allah hilangkan rasa takut. Ya, nggak mudah sedih. Karena hidup ini kan isinya tuh kadang-kadang rasa takut, rasa sedih. Nah, orang istiqomah dia nggak takut, dia hanya kepada Allah. Sedihnya kalau dia tidak bisa melakukan ketaatan. Kalau sedih kehilangan dunia itu biasa. Ya, apalagi dunia ini kadang di atas, kadang di bawah. Hari ini orang kaya, besok orang susah. Hari ini keluarga berada, besok keluarga merana. Ya, itu misalnya contoh. Hari ini ada orang tua, bisa jadi besok nggak ada orang tua. Dunia ini cepat berubahnya. Nah, termasuk dalam tadi. Yang pertama tadi disiplin, ya, disiplin dalam murojaah. Temukan kebahagiaan. Kenapa sih saya harus menghafal? Temukan banyak alasan. Jadi gini, orang kalau udah niat, maka dia akan menemukan banyak solusi. Tapi orang kalau udah nggak niat, maka dia pasti banyak menciptakan alasan. Ulangi, orang kalau sudah punya cita-cita, udah niat, pasti banyak solusi. Nih nggak sempet nih kalau pagi, kalau malam murojaah, pagi bisa.
Ini nggak sempet kalau pagi, siang bisa. Tapi kalau kita ini pasti ada alasan-alasan. Capek lah, pusing lah, nggak sempet lah, tuh itu alasan tuh. Kalau tanda orang nggak niat. Orang nggak niat ya kayak gitu. Jadi ibu guru kalau lihat nih anaknya niat apa nggak niat nih menghafal, lihat banyak alasan. Ustazah, soalnya kemarin jalan-jalan sih, jadi nggak sempet hafalan. Tuh, alasan tuh. Ustazah, kemarin tuh di rumah tuh begini-begini. Alasan tuh, jadi banyak alasan. Jadi kalau kita banyak alasan, ya kalau kita nggak niat pasti banyak alasan. Tapi kalau kita sudah niat, insya Allah banyak solusi. Nggak sempat ini, pasti sempat itu. Nah ya, jadi disiplin. Sebenarnya sama tipsnya dengan yang tadi ya, temukan kebahagiaan kenapa kita harus menghafal. Ingat apa sih fadilah-fadilah keutamaan kalau kita menghafal. Tapi terlepas dari itu semua, tugas kita menghafal itu baru tugas pertama ya adik-adik. Umi ingatkan, menghafal itu tugas pertama dalam kita membersamai Al-Quran. Tugas kita masih panjang dengan Al-Quran itu. Mesti mentadaburi, mesti memahami. Menghafal itu baru langkah pertama, belum langkah terakhir. Justru langkah pertama kita dalam memahami Quran itu menghafal. Jadi kalau menghafal saja sudah nggak semangat, gimana kita mau memahaminya lebih lanjut? Apa perintah Allah itu? Nah, gitu. Dicoba dulu. Jadi mulai dari yang kemudian apa tadi yang sudah Umi kasih tipsnya? Mulai dari yang kecil ke kecil, sesanggupnya dulu. Berapa ayat? Yuk. Bismillah, Allah bantu. Mulai kapan? Mulai dari diri sendiri. Gak usah ngelihat, aduh, udahlah aku mah setoran 2 ayat aja, soalnya teman sekolahku juga cuma 2 ayat. No, kalau kebaikan itu fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Teman setoran cuma 2 ayat, bismillah lah, saya mah 10 ayat bisa. Oke, nah itu fastabikul khairat namanya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mulai kapan? Mulai saat ini juga. Kalau itu kita lakukan, maka insya Allah kita akan istiqomah membersamai Al-Quran. Jadi teman-teman sekalian, Ahlul Quran tuh luar biasa loh. Apa sih fadilahnya kita menjadi keluarga Quran? Dari mulai kita wafat saja, itu kita sudah ditemani oleh Al-Quran. Quran itu jadi teman. Begitu kita wafat, Quran ada di samping kita. Begitu kita dikubur, Quran ada di dalam kubur kita. Nemenin, kebayang nggak? Dikubur tuh sendirian loh, nemenin. Tapi Quran bisa datang dalam bentuk wajah yang rupa yang bagus, rupawan, nemenin kita. Sampai kemudian melewati jembatan Shiratal Mustaqim, Quran juga nemenin. Jadi kemanapun perginya, Ahlul Quran itu ditemani. Dan yang paling utama adalah Allah meninggikan derajat Ahlul Quran itu di bumi. Gimana sih caranya supaya sukses dunia? Jadi Ahlul Quran. Orang yang jadi keluarga Al-Quran, Umi tanya nih, halo? Umi nanya ya, boleh nggak? Ya. Siapa yang paling kita cintai? Keluarga kan ya, kalau dia sebagai manusia ya, selain Allah, Rasul kan keluarga ya. Ya. Betul nggak? Iya. Kalau kita dengan keluarga itu apa? Yang paling kita perhatikan, benar nggak? Yang paling kita cintai. Kalau sama keluarga kan, yang paling kita sayang. Terus kita penuhi kebutuhannya. Kayak Umi nih, jadi orang tua nih. Nggak perlu kan anaknya tuh ngomong dulu, Mi, beliin saya baju sih, Mi. Gitu kan? Nggak perlu kan ngomong kayak gitu. Kalau Umi lihat aja, celananya udah robek, besok dia nggak minta, Umi beliin. Betul nggak? Bajunya udah jelek, besok dia nggak minta, Umi beliin, Umi siapin. Jadi Ahlul Quran itu keluarganya Allah. Kalau sudah keluarganya Allah, maka Allah jamin kebutuhannya. Nggak perlu minta, Allah kasih. Kalau itu baik untuk dirinya. Ya. Jadi paling disayang oleh Allah, paling dilindungi kalau jadi keluarga Quran itu. Kenapa? Kalau keluarga, karena keluarga Quran itu ada keluarganya Allah. Ahlul Quran itu keluarganya Allah. Karena keluarganya Allah maka paling dilindungi, paling disayang, paling dicinta, paling dijaga oleh Allah. Dan Allah angkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Nah itu ya. Jadi temukan fadilah-fadilah. Wallahu a'lam bishawab. Ayo dimulai ya.
Dikit-dikit nggak apa-apa, tapi istiqomah. Siap? Siap nggak? Siap. Insya Allah siap. Siap. Siap ya? Insya Allah siap. Ya, ya. Insya Allah siap. Insya Allah siap. Insya Allah siap. Insya Allah siap. Oke, Allah bisa. Silakan. Mau nggak? Masih ada yang lain kah? Kalau nggak ada, Umi tutup nih. Umi kembalikan ke moderator. Masih ada nggak? Nggak ada ya? Tidak ada Ustazah. Baik, Alhamdulillah. alhamdulillah. Baik, demikian pertemuan kita di pagi hari ini. Semoga membawa manfaat. Oleh karena akan kita istiqomah. Yuk, kita mulai dari yang kecil-kecil ya. Jadilah anak solih-solihah yang membangunkan orang tuanya. Qiyamul lail di malam hari. Sholat 2 rakaat semampunya dulu, ya kan? Habis itu pagi sempatkan disiplinkan diri untuk memurojaah Al-Quran walaupun hanya 1 jam, ya. Kemudian nanti lakukan amal-amal kebaikan semampu dan semaksimalnya kita, ya. Dan jangan turuti langkah-langkah syaitan, ya, dan hawa nafsunya, ya. Kemudian apa tadi yang sudah Umi sebutkan? Jaga pandangan, ya. Karena Al-Quran tidak pernah mau disatukan dengan nyanyian. Itu hadisnya Rasul ya. Tidak akan pernah bersatu antara Al-Quran dan nyanyian. Jadi kalau kita lebih banyak mengkonsumsi mata kita dengan sesuatu yang selain Al-Quran, maka sulit kita menyatukan Quran di dalam hati dan di dalam pikiran kita. Ya, maka dikurang-kurangi ngegame-nya, kurang-kurangi nonton-nonton yang nggak perlunya, gitu ya. Selama masih ada umur, selama masih ada usia. Mohon maaf lahir batin, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.